Tes. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Selamat datang di Klub Toastmaster dan Pasar Bahasa. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, tahukah kita kalau Toastmaster pada awalnya berdiri secara resmi di Santa Ana, California pada 22 Oktober 1924. Sudah hampir 98 tahun. Sekarang Toastmaster sudah ada di 145 negara, padahal jumlah negara yang diakui PBB baru 200. Jadi, Toastmaster ada di mana-mana dengan jumlah lebih daripada 16.000. Apa saja yang kita dapatkan dengan bergabung di Toastmaster? Oh, ternyata banyak. Mulai dari public speaking, rasa percaya diri, kepemimpinan, sampai mengelola organisasi. Ada lagi yang tidak tertulis, yaitu manajemen waktu, seni memberikan evaluasi, kesempatan untuk memiliki teman di seluruh dunia. Salah satu anggota Toastmaster Internasional adalah Denpasar Bahasa, atau disingkat Debat. Berdiri 29 Januari 2021. Pertemuan kami akan selalu daring pada hari Minggu di minggu kedua dan keempat setiap bulan, jam 2 sampai 4 waktu Bali. Di sini kami menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana bila bahasa Indonesia kita kurang baik? Oh, tenang, karena di bagian akhir ada pengamat tata bahasa yang akan membantu kita mengevaluasi. Semua boleh datang di pertemuan ini. Boleh mengajak teman, keluarga, dan siapa saja. Dan bila kalian tertarik menjadi anggota debat, silakan menghubungi orang yang mengundang Anda. Nah, kita akan segera memulai pertemuan siang hari ini, dan sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang untuk kita perhatikan. Mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka, karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti buat pembicara. Mohon menggunakan nama asli di layar video, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran, nama klub Toastmaster kota, contoh SAA, Amel, Debat, dan Pasar. Untuk anggota Toastmaster, nama klub Toastmaster kota, contoh Amel, Debat, dan Pasar. Untuk para tamu, nama, kota, contoh, tamu, Amel, dan Pasar. Kepada semua pembicara, mohon menandai penghitung waktu guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Silakan memberdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, dan berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan siang hari ini. Mohon perhatian, pertemuan ini akan direkam dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kendali pada Presiden Debat yang akan membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan kita sambut Amel Tia Dewi. Terima kasih Pak Gus. Selamat datang semua pada pertemuan Klub Denpasar Bahasa. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Agus tadi, jadi Klub Denpasar Bahasa merupakan salah satu klub Toastmaster yang ada di Distrik 87. Dan klub ini menggunakan bahasa Indonesia. Di sini adalah tempat kita untuk berlatih menjadi seorang pembicara yang bisa berbicara di depan umum dan juga bagaimana kita melatih kepemimpinan. Pada hari ini, sudah masuk bulan September, jadi bulan depan itu sudah bulan Oktober ya, jadi sudah mulai term baru atau masa baru untuk Toastmaster, sehingga saya mungkin sebelum mulai ingin mengingatkan pada yang lain juga untuk memperbarui atau renew lagi membership atau keanggotaannya. Dan jangan lupa tadi sudah ada Pak Agus yang selalu siap untuk membantu, dan juga ada Bu Emi, kabit keanggotaan juga yang membantu masalah untuk memperpanjang keanggotaan.
Baik, kita tanpa berpanjang lebar lagi, langsung masuk saja. Pada pertemuan hari ini, saya akan dibantu oleh acara ini akan dipandu oleh seorang yang sudah cukup terkenal ya di Distrik 87 karena biasanya sering membantu di banyak pertemuan, dan beliau juga adalah klub coach dari Denpasar Bahasa Toastmaster Club. Kita sambut saja pemandu acara kita hari ini, Toastmaster Titin Ningsih. Terima kasih, Toastmaster Amelia. Selamat siang, rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Hadirin yang berbahagia, senang sekali pada siang hari ini saya Titin Ningsih dapat menjadi pengarah acara Anda. Saya akan memandu acara ini selama sekitar 2 jam. Dan susunan acara akan dibagi ke dalam 3 sesi utama, yaitu yang pertama ada sesi pidato yang dipersiapkan, selanjutnya yang kedua adalah sesi pidato topik spontan atau pidato yang tidak dipersiapkan, dan yang ketiga adalah sesi penilaian. Dan tema rapat pada hari ini adalah mengelola stres dengan kata acuan kontemplasi. Hari Minggu main layang-layang, benang yang putus ayo dibabat. Jika stres selalu membayang-bayang, mari mampir ke debat. Teman-teman, rapat ini tidak bisa dilaksanakan tanpa bantuan dari rekan-rekan Toastmaster yang lainnya. Salah satu pemegang peran utama dalam rapat ini adalah penilai umum yang akan memimpin di sesi terakhir, yaitu sesi penilaian. Beliau akan menjelaskan hasil dari penilaiannya dan juga hasil penilaian dari timnya. Untuk itu, mari kita sambut bersama penilai umum kita pada siang hari ini, Toastmaster Dini Nuris. Silakan Toastmaster Dini. Terima kasih pengacara kita yang cantik sekali hari ini ya. Wah, ini saya tidak bisa nih mempersiapkan pantun seperti Toastmaster Titin nih. Nah, tetapi hari ini tugas saya adalah untuk memberikan penilaian secara umum, secara keseluruhan. Dan tentu saja nih tugas yang cukup berat ya kalau mau menilai semuanya karena banyak aspek yang harus kita pelajari. Nah, tentu saja di sini saya dibantu oleh rekan-rekan tim penilai umum, yaitu ada pengamat tata bahasa, penghitung bunyi tanpa makna, penghitung waktu, dan juga penghitung kertas suara. Dan mari saya sambut dulu anggota penilai umum yang pertama, yaitu pengamat tata bahasa Toastmaster Haryadi, untuk menjelaskan tugasnya hari ini. Baik, terima kasih kepada penilai umum. Apakah suara saya jelas terdengar? Sudah, Pak. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan debat. Pada siang hari ini saya bertugas sebagai pengamat tata bahasa. Sebagai pengamat tata bahasa, saya bertugas untuk mengamati penggunaan bahasa Indonesia dari para pembicara. Mulai dari kata-kata, frasa, kalimat, dan juga bahasa asing ataupun bahasa daerah. Ya, kita di sini sangat dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik, dan yang benar. Saya juga akan mencatat kata kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh para pembicara dan juga menghitung menghitung kata hari ini yang disampaikan oleh para pembicara. Adapun untuk hari ini, kata acuan atau kata hari ini adalah kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Barangkali kata-kata ini sudah sedikit kita dengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemplasi itu adalah renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Wah, ini rasanya cukup berat ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar kosakata baru setiap kali menghadiri pertemuan Denpasar Bahasa Toastmaster. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Saya akan kembali di sesi penilaian. Kendali saya kembalikan kepada Toastmaster Dini Nuris. Silakan Toastmaster Dini. Terima kasih Toastmaster Haryadi. Ya, dengan bantuan dari Toastmaster Haryadi tentunya ini akan
juga memudahkan kita mempelajari lagi bahasa Indonesia kita. Walaupun ini bahasa ibu kita, mungkin masih ada loh aspek-aspek yang perlu kita pelajari lagi agar kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya akan saya undang penghitung bunyi tanpa makna, Toastmaster Tiara, untuk memperkenalkan dan juga menjelaskan tugasnya hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Toastmaster Dini. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Saya Tiara, saat ini bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya adalah menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak ada artinya, seperti kata atau juga pengulangan kata seperti saya, lalu-lalu, atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan mulai menghitung dari awal pertemuan dan akan memberikan laporan pada akhir pertemuan. Terima kasih, kembali kepada Toastmaster Dini. Wah, kita kedatangan ini nih ya, polisi pengamat bunyi tanpa makna. Ini berarti sebagai pembicara juga harus hati-hati teman-teman, karena nanti kita sedikit berpikir kata apa yang mau disampaikan sama Toastmaster Tiara langsung dicatat. Tapi tidak apa-apa, di sini malah kita belajar bagaimana untuk mengurangi bunyi-bunyi tanpa makna sehingga pidato kita bisa lebih penuh makna dan lebih padat ya tentunya. Selanjutnya akan saya undang penghitung waktu Toastmaster Sairama untuk menjelaskan tugasnya hari ini. Baik, terima kasih untuk penilai umum Toastmaster Dini. Halo rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu sekalian. Perkenalkan, nama saya Sairama dan saya akan menjadi penghitung waktu untuk pertemuan kita hari ini. Izinkan saya untuk berbagi screen pada saat ini. Apakah screen saya kelihatan? Ya, sudah terlihat. Ya. Bagi para rekan Toastmaster dan juga para tamu undangan kami, berikut adalah hal yang akan saya kerjakan sepanjang pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagai penghitung waktu, saya akan mengaktifkan emoji angkat tangan sehingga para petugas ataupun pembicara bisa lebih mudah melihat perubahan waktu atau berapa banyak waktu yang sudah digunakan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel untuk pembicara yang direncanakan. Ketika saya mengangkat atau membuat layar belakang saya menjadi warna hijau, itu artinya para pembicara yang direncanakan telah menemui atau mencapai target yang direncanakan, yakni 5 menit. Kemudian ketika warna layar belakang saya berubah menjadi kuning, berarti pembicara yang direncanakan sudah mencapai waktu 6 menit. Kemudian jika layar belakang saya berubah menjadi merah, itu artinya pembicara yang direncanakan sudah mencapai 7 menit dan punya waktu 30 detik untuk menyelesaikan pidatonya. Nah, untuk pembicara spontan di sesi yang kedua, saya akan membuat layar belakang saya menjadi warna hijau ketika pembicara spontan sudah mencapai 1 menit. Kemudian akan saya ubah menjadi kuning ketika pembicara mencapai 1 menit 30 detik. Kemudian akan diubah menjadi merah ketika sudah mencapai 2 menit. Tapi tetap seperti sebelumnya bahwa pembicara spontan masih memiliki waktu selama 30 detik untuk menyelesaikan pidatonya. Nah, untuk penilai individu yang akan berbicara di sesi ketiga, maka layar belakang saya akan berubah menjadi hijau ketika penilai individu telah berbicara selama 2 menit, kemudian akan berubah menjadi kuning ketika penilai individu sudah berbicara 2 menit 30 detik, dan kemudian akan berubah menjadi merah ketika penilai individu sudah berbicara selama 3 menit. Dan jangan takut, penilai individu masih memiliki 30 detik untuk menyelesaikan penilaiannya. Dan saya akan kembali untuk menyampaikan hasilnya ketika saya dipanggil oleh penilai umum ataupun pengarah acara untuk hari ini.
Demikian dari saya kembalikan kepada penilai umum. Terima kasih Toastmaster Sairama. Tentunya untuk rekan-rekan di sini, khususnya para tamu, apabila mengambil kesempatan di sesi pidato spontan, untuk terus melanjutkan pidatonya sebelum Anda melihat layar berubah menjadi warna hijau, ya, agar nanti bisa waktunya pantas untuk dilakukan voting. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke tim penilaian umum berikutnya, yaitu penghitung kertas suara yang diambil oleh Toastmaster Denny Surya. Mari saya undang Toastmaster Denny Surya untuk menjelaskan tugasnya. Terima kasih penilai umum Dini. Oke, kita ketika berbicara senang apabila kita tahu kita lebih baik dari yang lain. Namun kalau kita tidak mengadakan penghitungan suara, kita tidak tahu kita sudah menjadi favorit atau enggak. Maka tugas saya adalah akan meluncurkan polling nanti di akhir untuk menentukan siapa pembicara favorit Anda untuk dipilih juga pembicara topik spontan dan evaluasi yang terbaik. Tapi jangan takut, ini bukan siapa yang lebih baik, tapi siapa yang lebih favorit. Jadi kita biar berusaha lebih baik. Dan selamat berjuang teman-teman, kembali ke nilai umum. Baik, terima kasih Toastmaster Denny Surya. Ya, tentunya setelah kita mendengar apa saja tugas-tugas dari tim penilai umum, saya harap ini tidak menjadi sebuah beban juga ya, atau menjadikan stres kepada para peserta yang ada di ruangan ini. Akan tetapi ini bisa menjadi bahan kontemplasi untuk kita. Oh, jadi saya masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Ternyata kata Toastmaster Haryadi yang betul yang ini. Oh, ternyata saya masih berbicaranya terlalu panjang, terlalu bertele-tele, sampai saya melebihi waktu. Oh, ternyata saya masih mengucapkan bunyi-bunyi tanpa makna. Nah, tentunya dari sesi evaluasi nanti, kita akan belajar banyak dari para tim penilai umum. Segitu dari saya kembalikan lagi ke pengarah acara, Toastmaster Titin. Terima kasih, Toastmaster Dini sebagai penilai umum dan timnya yang luar biasa. Senang sekali pada siang hari ini juga ada bersama kita Pak Raffi Rizky, Pak Putu Purnama, dan Meli. Selamat datang kepada Pak Raffi, Pak Putu, dan juga Meli. Selamat menikmati pertemuan dan pasar bahasa Toastmasters pada siang hari ini. Oh maaf, dengan Ibu Putu Purnama. Baik, pertemuan ini akan dimulai dengan sesi yang pertama, yaitu sesi pidato yang dipersiapkan. Hari ini yang tampil ada 2 pembicara. Pembicara yang pertama adalah Toastmaster Jul Fadli akan membawakan pidato tingkat 1, proyek 2, berpidato dengan tujuan. Dengan judul pidato manfaat stres. Tentunya kita semua sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan pidato dari Toastmaster Jul Fadli mengenai apa sih manfaat dari stres itu? Tujuan dari pidato ini akan dijelaskan oleh penilai individunya, yaitu Toastmaster Amelia Dewi. Kepada penilai individu, Toastmaster Amelia, saya persilakan. Terima kasih Toastmaster Titin. Pada kesempatan kali ini, Toastmaster Jul Fadli akan melakukan pidato, yaitu menulis pidato dengan tujuan. Jadi, tujuan dari pidato ini adalah untuk belajar bagaimana sih metode dasar untuk menulis sebuah pidato dengan mendefinisikan tujuan dalam untuk mempresentasikan pidato yang terorganisasi pada sebuah topik tertentu. Waktu dari pidato ini adalah 5-7 menit dan judul pidatonya adalah manfaat stres. Manfaat stres, Toastmaster Jul Fadli. Manfaat stres. Jika hidup terasa datar-datar saja atau merasa membosankan, bisa jadi belakangan kita kurang merasakan stres. Ya karena stres, kita sebenarnya bisa jadi lebih baik. Untuk tampil misalnya, untuk pertama kali di Toastmaster, mungkin ada di antara teman-teman atau mayoritas malah itu merasa gugup, merasa panik, atau
tidak percaya diri, itu sebenarnya akibat dari rasa stres. Namun apabila kita bisa melaluinya, tentu kita akan menjadi lebih baik kalau stres itu bisa kita lewati. Dari referensi yang saya baca, ada banyak manfaat stres, diantaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menambah energi tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh. Orang sukses pasti pernah mengalami stres. Namun, apabila berlebihan, tentu stres itu bisa mengganggu aktivitas kita, bahkan bisa mengganggu kesehatan kita. Orang yang punya gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi gara-gara stres itu bisa terjadi peningkatan tekanan darahnya. Orang yang punya penyakit diabetes, ya gula darahnya akan bertambah gara-gara stres. Atau paling tidak mungkin perut terasa sakit, atau mungkin juga kepala menjadi pusing gara-gara stres. Jadi dalam kadar tertentu stres itu baik, tapi apabila berlebihan stres menjadi tidak baik. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi stres itu tadi dengan cara melakukan hal-hal yang menyenangkan, mungkin bisa wisata kuliner, mungkin bisa juga mengobrol dengan teman-teman yang dirasa tepat. Jadi banyak cara untuk meminimalisasi stres. Namun saya memilih untuk berolahraga, karena sepengetahuan saya, dari olahraga kita bisa memproduksi hormon bahagia. Ada beberapa olahraga yang saya lakukan. Pertama, olahraga lari santai. Dalam bahasa Inggrisnya disebut jogging. Itu sudah saya lakukan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Walaupun beberapa bulan sempat berhenti, agak malas-malasan, tapi sampai sekarang saya masih melakukan lari santai. Bahkan tadi pagi saya lari sekitar 7 km bersama klub jogging saya di Jambi. Jadi kita di Jambi ada klub, ada komunitas untuk bersama-sama dengan yang lain melakukan aktivitas lari pagi. Ya, ini tentunya bisa memotivasi di antara sama anggota. Yang berikutnya, yang saya lakukan, olahraga berikutnya adalah olahraga angkat beban. Semakin saya stres, biasanya saya semakin rajin untuk mendatangi tempat olahraga angkat beban. Saya menjadi rajin, bahkan kadang-kadang bisa sehari 2 kali, walaupun saya merasa jadi sehari bisa sampai 2 kali, tapi itu tidak sering. Itu gunanya saya lebih sering itu karena ya untuk mengurangi rasa bosan, untuk meminimalisasi stres itu tadi. Nah, selain melakukan aktivitas olahraga angkat beban, saya juga belajar berenang setelah sebelumnya sempat tenggelam karena mencoba gaya yang paling sulit, gaya lumba-lumba. Ternyata saya tidak bisa. Saya mencoba datang ke tempat kursus berenang dan akhirnya saya berhasil mempelajari satu gaya renang yang namanya gaya katak. Dan renang ini tentunya minim risiko cedera dibandingkan olahraga lari atau angkat beban. Jadi stres itu baik dalam kadar tertentu, namun apabila berlebihan menjadi tidak baik. Maka dari itu kita harus mencarikan solusinya. Nah, solusi yang saya pakai adalah dengan cara berolahraga, karena dengan berolahraga bisa mengurangi stres dan
memproduksi hormon kebahagiaan. Kembali pada pengarah acara. Terima kasih untuk pidato dari Toastmaster Zulfadli. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Terima kasih untuk pidatonya yang luar biasa informatif dan juga bermanfaat ya, mengenai manfaat dari stres. Ternyata dalam kadar tertentu stres itu justru malah baik. Dan disampaikan juga tips-tips mengatasi stres, misalnya bisa kuliner, bersosialisasi dengan teman-teman seperti yang kita lakukan pada siang hari ini di pertemuan debat ini. Dan juga tips olahraganya yang sangat membumi dan juga dapat kita praktekkan bersama. Dan selanjutnya mari kita mendengarkan pidato dari pembicara kedua, yaitu Toastmaster Denny Surya yang akan membawakan pidato tingkat 2 proyek 1 mengetahui tipe humor Anda dengan judul Belahan Jiwa. Tujuan pidato ini akan dijelaskan oleh penilai individunya Toastmaster Emi Ermia. Kepada penilai individu, Toastmaster Emi dipersilakan. Halo, selamat sore teman-teman Toastmaster semua. Sore hari ini saya adalah penilai dari Toastmaster Denny. Tujuan dari pidato Toastmaster Denny ini adalah untuk mengetahui selera humor. Nah, ternyata dalam penyampaian sebuah cerita, kita juga diajarkan untuk menyisipkan selera humor kita atau menyampaikan sebuah cerita dengan gaya ceria atau melucu. Nah, Toastmaster Denny waktunya adalah 5-7 menit. Nah, kita semua penasaran kan seperti apa sih Toastmaster Denny dalam menyampaikan pidato yang berisikan humor. Judul pidatonya adalah Belahan Jiwa. Nah, dari judul itu kita pasti semua penasaran. Toastmaster Denny, Belahan Jiwa. Disilakan. Terima kasih Bu Emi. Siapa di sini yang merasa sudah menemu belahan jiwanya? Angkat tangan. Kayaknya Bu Emi sudah sama Amel. Oke. Ya, banyak dari kita mengetahui bahwa seringkali di dunia, di sosmed kita mendengar bahwa belahan jiwa hanya ada satu. Dan jika kita ketemu belahan jiwa kita akan berbahagia seperti kita ada di taman bunga yang sangat riang dan banyak kupu-kupu terbang sehingga suasananya begitu indah. Namun, itu salah, karena belahan jiwa menurut saya bukan hanya ada satu, tapi ada beberapa. Yang seperti saya ceritakan dalam perjalanan cinta saya. Pertama, ketika saya masih kecil, ketika saya SD, saya merasa saya menemukan belahan jiwa saya. Belahan jiwa saya ini tiba-tiba datang pada waktu sekolah dan duduk di sebelah saya. Waktu itu dia adalah seorang blasteran dari Australia sama Indonesia, dan namanya sangat terkenal, yaitu adalah Nadya Hutagalung. Siapa di sini yang tahu Nadya Hutagalung? Oh, ya pada tahu bukan, tapi sayangnya itu bukan belahan jiwa saya. Belahan jiwa saya hanya seorang yang memiliki nama yang sama, yaitu Nadya Hutagalung. Ini saya merasa berbunga-bunga selama satu tingkat kelas, dari kelas 4 sampai kelas 5, namun terdengar berita buruk waktu itu. Tiba-tiba Nadya mau berpindah tempat kembali ke Australia. Dan saya sangat sedih. Mengapa belahan jiwa saya meninggalkan saya? Mengapa? Ini sangat sedih. Dia sudah dengan setiap hari ketika ada pelajaran membantu saya, ketika ada saya ini membantu. Saya sangat perlu saya ceritakan bahwa dalam di kelas saya dibenci teman-teman karena ibu guru sekolah, kepala sekolah waktu itu setiap kali datang ke kelas menanyai siapa yang tidak mandi hari ini. Saya selalu mengangkat tangan, sehingga saya diskor untuk berdiri di depan kelas karena saya tidak mandi hari itu. Namun Nadya Hutagalung ketika itu sangat baik hati, tidak menjauhi saya seperti teman-teman saya yang ketika mengetahui saya tidak mandi menjauhi saya.
Dan berita buruk tetap terjadi, yaitu Nadya Hutagalung mau pergi ke Australia, dan sebelum dia pergi, dia mengadakan acara perpisahan. Waktu itu saya diundang juga, namun karena saya sedang sedih, saya tidak datang. Dan ini menjadi salah satu penyesalan saya yang sangat besar. Saya berpikir apabila saya datang, mungkin Nadya Hutagalung tetap masih ada di Bali, dan mungkin itu akan menjadi belahan jiwa saya yang selanjutnya. Namun ini ternyata tidak terjadi. Ya, terus satu perjalanan belahan jiwa. Kemudian saya mulai menutup diri dan tidak mengejar cinta lagi, sehingga tidak terasa saya sudah lulus kuliah dan saya memasuki dunia kerja, di mana dalam dunia kerja yang sangat sibuk, kerja dari pagi, kalau di Bali dari jam 8 sampai jam 5, di mana ini biasanya dikenal 9 to 5, tapi sebenarnya itu 8 to 5, jadi kita biasanya kerja dari jam 8 sampai jam 5, sehingga saya tidak memiliki waktu untuk mengejar belahan jiwa saya, dan saya merasa kosong jiwa saya. Seperti tidak ada siapa-siapa. Saya merasa, apakah saya memang harus sendiri? Seumur hidup saya sudah berpikir, apakah saya mau menjadi salah satu otaku yang hanya hidup di dalam dunia anime? Namun, lagi-lagi saya menemukan salah satu belahan jiwa saya ketika saya lagi diajak teman saya menonton film, di mana saya ketemu pertama kali dengan Kristi. Dan ketika itu, saya hanya menonton biasa, namun saya tidak tahu, teman-teman saya menjebak saya, di mana si Kristi ini kan nebeng sama temannya, tapi tidak ada yang mau mengantar pulang, disuruh saya mengantar pulang, padahal saya tidak kenal, baru saja saya ketemu. Ya sudah, karena kayak kita dijodohkan, saya mengenal. Saya pergi ke mengantarkan Kristi dan akhirnya menjadi pacar pertama saya. Namun ternyata pacaran itu tidak mudah, dan Kristi cemburu ketika saya menari salsa, di mana akhirnya kita sering bertengkar, walaupun kita sudah mau menikah, akhirnya kita batal menikah. Di mana ini saya mengetahui cerita saya kandas lagi, dan saya mulai menutup diri lagi. Dan setelah lumayan lama saya menutup diri, saya hanya pergi sama teman-teman jalan-jalan. Ada seorang teman saya dari kuliah tiba-tiba menanya sama saya, apakah Anda masih mencari pasangan hidup atau belahan jiwa? Saya bilang, iya, saya masih single ini. Oh iya, nih saya ada adiknya dari istrinya, di mana adik dari istrinya ada di masih single juga, dan saya berkenalan dan saya cocok sehingga menjadi belahan jiwa saya sampai sekarang, yaitu menjadi istri saya. Dan ini adalah Feli, di mana apabila kita menemukan belahan jiwa kita akan merasa apapun menjadi cocok. Ketika kita dulu merasa gimana kita tahu ini belahan jiwa kita bakal mengetahui bahwa ketika kita merasa bersama dia, kita menjadi lebih baik dan menjadi bersemangat. Demikian dari saya, jangan lupa kejar belahan jiwa Anda. Demikian dari saya, kembali ke penilaian acara Titin. Demikian pidato humor dari Toastmaster Denny Surya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kisah cintanya yang luar biasa. Terima kasih juga telah membawa kita semua berwisata ke Taman Bunga dan juga ke dunia anime bersama belahan jiwa secara gratis melalui penerbangan Zoom. Topik humor memang selalu menyenangkan untuk disimak, dan kita tentunya menantikan Toastmaster Denny untuk menjadi kontestan pidato humor di kontes selanjutnya. Baik rekan-rekan, hujan turun dari pagi belum reda. Airnya rembes terlihat dari talang. Tertawalah selagi masih bisa. Hati bebas seperti elang.
Demikian pidato-pidato yang telah dipersiapkan, dibawakan dengan sangat baik oleh para pembicara kita pada siang hari ini. Dan kepada pencatat waktu, Toastmaster Sarama, apakah semua pembicara telah berbicara dalam kurun waktu yang ditentukan? Iya, terima kasih pengarah acara. Toastmaster Jul Fadli telah berbicara selama 5 menit 48 detik, dan Toastmaster Denny telah berbicara 6 menit 55 detik, dan keduanya telah masuk kualifikasi untuk pemilihan pembicara favorit. Kembali ke pengarah acara. Terima kasih waktu Toastmaster Sarama. Dan kepada pemungut suara, Toastmaster Denny, apakah akan melakukan pemungutan suaranya sekarang atau nanti? Nanti ketika terakhir. Ya, terima kasih. Nah, sekarang rekan-rekan kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pidato topik spontan. Silakan kepada Toastmaster Sugondo sebagai pembawa topik spontan untuk membawakan sesinya. Baik, terima kasih kepada pengarah acara kita yang luar biasa, Toastmaster Titi Ningsih. Rekan-rekan Denpasar Bahasa Toastmaster dan juga teman-teman tamu yang hari ini berkesempatan hadir. Hari ini tanggal 11 September tahun 2022 kembali. Kita akan mengikuti satu sesi yang menurut sebagian orang itu adalah sesi yang mengerikan. Dan menurut sebagian orang, ini adalah sesi yang sangat menarik. Mengapa menarik? Secara positif kita melihat ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berlatih bagaimana memberikan respon dengan tepat, cepat, dan juga sesuai dengan konteks yang disampaikan. Pidato topik spontan. Para peserta nantinya akan diberikan waktu 1-2 menit untuk merespon pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan oleh saya selaku pemandu topik spontan. Tema hari ini adalah mengelola stres. Mudah-mudahan teman-teman partisipan belum stres dulu ya, sebelum nanti ikut di sesi topik spontan. Kata acuannya adalah kontemplasi. Tadi sudah sempat diterangkan oleh Toastmaster Haryadi, namun saya akan terangkan kembali kontemplasi. Kata benda artinya adalah renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Kata kerjanya itu artinya merenung dan berpikir dengan sepenuh perhatian. Saya himbau dan saya ajak teman-teman yang nantinya akan menjadi partisipan di sesi topik spontan untuk menggunakan kata acuan kontemplasi. Baik, saya melihat di dalam ruangan ini ada 17 orang termasuk saya, berarti 16 ya. 16 dan 2 sudah memberikan pidato dipersiapkan, yaitu Toastmaster Jul dan Toastmaster Denny. Sementara ditahan dulu semangatnya untuk mengikuti sesi topik spontan, kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang belum mengambil kesempatan untuk berpidato. Yang pertama saya mungkin akan mengundang Toastmaster Agus Prasetyo. Ini tampaknya yang paling senior di antara kita. Toastmaster Agus. Pak Agus. Siap Pak Agus? Untuk mencoba? Siap. Siap. Baik. Pak Agus, ini saya sudah mempersiapkan ada total 9 pertanyaan atau pernyataan ya. Ini sesuai dengan jumlah kabupaten kota di Provinsi Bali. Mulai dari Badung sampai dengan kota Denpasar. Nah, dari ke-9 ini ada 1 sampai 9. Ini Pak Agus suka atau memilih nomor yang keberapa? 1 aja. Berapa, Pak Agus? 1. 1. Baik, 1. 1 ini kebetulan kita sesuai dengan nama klub ya, Denpasar Bahasa Toastmaster, Kota Denpasar. Nah, Kota Denpasar ini di dalamnya mengandung pertanyaan seperti berikut. Ini kaitannya dengan pengelolaan stres. Andaikan Pak Agus Prasetyo ini adalah seorang yang hobi makan, karena kebetulan di latar belakang layarnya itu juga tampak ada buah yang begitu indah ya, warnanya cantik sekali. Pak Agus adalah seorang yang hobi makan. Pada suatu waktu Pak Agus menemui seorang dokter.
dan dokter menyampaikan kepada Pak Agus, berhubung dikarenakan masalah kesehatan, Pak Agus harus mengurangi hobi untuk sering-sering makan sate lilit Bali. Nah, bagaimana trik Pak Agus Prastio untuk mengelola stres pada saat menerima kabar dari dokter? 1-2 menit, Pak Agus Prastio. Saya dilarang oleh dokter untuk makan sate lidik. Pertama-tama, maka saya akan menanyakan mengapa hal itu diperlukan, apa gunanya buat saya. Kemudian dokter pasti akan menerangkan, ini gunanya untuk misalnya mengurangi kolesterol. Kemudian langkah kedua yang saya lakukan adalah mencoba mengurangi dari derajat stres tersebut, yaitu dengan menawar. Kalau misalnya hanya sebulan sekali, boleh enggak, Dok? Dan seterusnya, misalnya tetap dilarang, maka misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Saya berusaha mengurangi tekanan atas larangan tersebut. Kemudian apabila tetap dilarang, maka saya akan beralih pada penggantinya. Kira-kira apa yang mirip dengan sate lidik itu? Makanan apa yang mirip dengan sate lidik itu? Sehingga meskipun wujudnya berbeda, tapi rasanya kurang lebih sama. Di kamus lain, maksudnya di buku-buku, saya juga bisa membaca, saya juga bisa membaca solusi lain, yaitu dengan melihat gambar. Demikian cara saya untuk mengatasi stres. Kembali pada Pak Sugondo. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Agus Prastio. Andai kata saya menjadi dokter atau tenaga medis yang menghadapi Pak Agus, tentunya stres itu akan berpindah ke saya ya. Dari Pak Agus pindahnya ke saya. Karena Pak Agus itu malah menawar-nawar. Kalau tidak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak boleh sebulan sekali, boleh nggak, Dok? 2 bulan sekali. Nah, itu akhirnya jadi tawar-menawar. Stresnya pindah ke saya, Pak Agus. Luar biasa. Terima kasih, Pak Agus. Sebagai partisipan pertama, teman-teman yang lain daripada saya tunjuk, ada yang mau menawarkan diri? Oh, ini ada Toastmaster Indiro Isan. Toastmaster atau tamu? Silakan. Halo, selamat siang. Yes. Yes. Ini Mas Indiro, Pak Indiro, atau Bli Indiro? Mas Panggilannya Indiro apa? aja. Mas Indiro aja. Yes. Ini anggota atau tamu? Tamu. Oh, masih tamu. Masih tamu. Ini kali keberapa, Mas, hadir di Kali sini? pertama, Mas. Kali pertama. Oh, kali pertama. Selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu ya. Mas Indiro. Baik, Mas. Saya minta kesempatan pertama karena kebetulan saya lagi di lapangan bola. Takutnya nanti waktu saya mulai, saya lagi udah main bola. Oke, baik. Ya, siap untuk ikut topik spontan atau hanya mendengar? Siap untuk topik spontan. Oh, baik. Luar biasa. Ini saya melihat kepercayaan dirinya luar biasa tinggi. Ini posisi Mas Indiro di Bali atau di luar Bali? Saya ada di Jakarta, Mas. Oh, ada di Jakarta. Wow.
tepat sekali. Kalau ada di Jakarta, saya tidak akan membawa ke kabupaten atau kota di Bali, tapi saya akan menawarkan makanan. Oke. Nah, ya, Mas Indiro, ini hari ini kita topiknya adalah mengelola stres. Benar. Ya, topiknya adalah mengelola stres. Nah, untuk seorang Mas Indiro, ya, untuk seorang calon Toastmaster Indiro lah kita katakan ya, untuk seorang calon Toastmaster Indiro, apa yang calon Toastmaster Indiro lakukan untuk memastikan diri bebas dari stres? Dalam 1-2 menit, tips yang bisa Indiro bagikan kepada kita, bagaimana caranya untuk bebas dari stres. Siap? 1-2 menit? Siap. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk mengelola stres, mungkin saya bisa menceritakan bagaimana selama ini saya mengelola stres yang saya alami. Sebenarnya saya agak jarang mengalami stres karena saya sering legowo aja dengan apapun yang dihadapi. Misalnya seperti ketika ibu saya meninggal pun saya awalnya malahan tidak nangis karena ya sudah, kalau tidak meninggal sekarang ya meninggal nanti ya, mungkin waktunya emang sudah sekarang, jadi lebih ke perasaan ikhlas untuk menerima segala sesuatu. Karena stres yang kita hadapi, kalaupun kita pikirkan itu malahan makin membuat kita makin stres, membuat kita makin tidak produktif. Akan lebih baik kita menerima dengan ikhlas, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi dan bergerak ke depan, tidak stuck di titik terpuruk itu. Tapi mungkin pernah satu saat saya mengalami patah hati ditinggal nikah, itu saya emang agak tergoncang. Ketika itu pun saya alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang hebat, jadi saya langsung menghubungi guru saya, ustadz saya, untuk minta pendapat dari sisi agama. Ya setelah itu ya kembali lagi kepada keikhlasan. Mungkin dia emang belum terbaik buat saya. Mungkin setiap orang punya kekurangan, tapi kekurangan dia sepertinya tidak cocok untuk saya. Tapi kekurangan dia akan cocok dengan orang lain lagi yang bisa mengisi kekurangan. Seperti itu. Yes, baik. Terima kasih calon Toastmaster Indiro. Luar biasa nih. Kalau saya malah, kalau tadi Pak Agus memindahkan stres karena makanan, ini saya malah stres berpikir. Jadi calon Toastmaster Indiro ini lebih terguncang pada saat putus cinta dibandingkan ditinggal ibunda ya. Luar biasa nih. Halo? Ya. Yes. Karena waktu ibu saya meninggal itu dia sudah sakit selama 3 bulan, jadi saya melihat untuk bernafas pun dia susah, jadi sepertinya emang lebih baik dia untuk meninggal, dan saya ngerasa sudah cukup selama 3 bulan saya sudah puas untuk merawat beliau gitu. Jadi kalau umurnya dipaksakan juga sepertinya malahan beliau lebih makin sakit. Baik. Makanya saya puas di sana. Ya. Siap calon Toastmaster Indiro, terima kasih. Inti yang dapat kita tangkap, persepsi yang bisa kita peroleh dari yang disampaikan oleh calon Toastmaster Indiro adalah bagaimana kita bisa bersikap ikhlas. Di setiap keadaan kita melihat ada hal positif dari setiap hal, kemudian kita mengambil hal positif tersebut untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Luar biasa. Terima kasih calon Toastmaster Indiro. Terima kasih Master. Baik, ini saya melihat ada Toastmaster Putu atau tamu Putu? Tamu. Masih tamu, Pak. Masih tamu, baik. Baik, ini calon Toastmaster ya. Kalau tamu itu saya lebih senang panggilnya calon Toastmaster ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini di sesi berikutnya sudah menjadi anggota. Baik, ini calon Toastmaster Putu Purnama Arianti. Dari namanya ini saya yakin posisinya berada di dalam Provinsi Bali ya. Betul sekali, Bapak. Nah,
Kalau sudah di dalam Provinsi Bali, kita kembali ke kabupaten kota. Ini saya ada Kabupaten Badung. Nah, ini kalau calon Toastmaster Putu ini tinggalnya di mana? Saya di Denpasar, Bapak. Oh, di Denpasar. Iya. Baik, kita berjalan sebentar ke wilayah Badung ya. Boleh, Nah, boleh. di wilayah Badung ini, di wilayah Kabupaten Badung ada salah satu pantai yang cukup terkenal, yaitu Pantai Kuta. Ya, Pantai Kuta. Nah, kaitannya dengan tema atau topik mengelola stres, kita belakang ini sering mendengar bahwa untuk healing ya, healing atau menyembuhkan kondisi fisik kita, kondisi mental kita harus banyak healing. melakukan wisata. Jadi traveling, berwisata, berjalan-jalan. Nah, kalau untuk seorang calon Toastmaster Putu, apakah setuju bahwa untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi fisik dan mental kita menjadi lebih baik lagi dan kembali sempurna, itu bisa dilakukan dengan melakukan wisata? 1-2 menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Sugondo, dan mohon maaf sebenarnya kondisi saya lagi tidak enak, suara saya juga masih agak parau Pak gitu. Saya lagi recovery sakit infeksi saluran pernafasan dan juga GERD gitu. Nah, di mana GERD ini juga disebabkan salah satunya oleh stres sebenarnya gitu Pak ya gitu. Nah, di sini saya juga sebenarnya lagi berjuang untuk mencoba melawan stres atau mengendalikan stres itu sendiri gitu. Nah, di 1 tahun terakhir ini saya memang down banget gitu. Sejak tahun lalu COVID, bapak saya meninggal. Sejak itu saya mulai drop, saya mulai konsultasi ke psikiater gitu, karena saya memang mungkin saya kebalikan dengan tadi siapa Mas Indiro ya, yang tadi ikhlas banget gitu. Saya kayaknya perlu belajar sama Mas Indiro nih kalau gitu. Kalau saya sendiri orangnya justru kebalikannya gitu. Saya orangnya super sensitif gitu. Dan terus saya juga orangnya gampang down gitu. Sejak bapak saya meninggal, saya drop, sakit-sakitan, akhirnya saya bolak-balik psikiater, saya juga ke spesialis gastro. Nah, di sini saya juga banyak dapat nasihat dari psikiater saya, bagaimana cara untuk belajar kita legowo gitu kan, seperti tadi apa yang disampaikan dengan Mas Indiro tadi gitu. Nah, mungkin salah satunya saya juga disarankan oleh beberapa dokter-dokter saya, baik dokter spesialis gastro saya, dokter psikiater saya, untuk lakukanlah hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia gitu. Karena saya tadinya itu memang orangnya super cuek banget gitu. Saya orangnya sangat-sangat cuek, beda 180 derajat, saya kehilangan diri saya yang dulu gitu. Yang tadinya saya cuek, saya travel sendiri kemana-mana, saya bodo amat. Yang akhirnya sejak 1 tahun terakhir ini saya nyetir pun saya takut, kemana-mana saya takut sendiri gitu. Nah, di sini saya yang merasa kok saya jadi kayak begini ya gitu. Saya ingin mengembalikan diri saya yang dulu itu gitu Pak. Jadi di sini saya coba mulai gitu kan. Mulai lagi saya mencari atau membentuk diri saya yang dulu lagi. Saya mulai pelan-pelan belajar mengikuti hobi-hobi saya yang dulu lagi. Saya mulai nge-gym seperti itu. Terus saya mulai lagi kumpul-kumpul sama teman-teman yang tadinya saya aduh nggak berani, pokoknya saya harus di rumah. Kerja pun saya takut, harus diantar nih kemana-mana, saya harus diantar. Nggak berani sendirian gitu. Lama-lama saya juga mikir, akhirnya saya mulai belajar ikhlas gitu kan. Banyak yang nasehatin saya juga dari lingkungan teman-teman, dari keluarga juga. Yang menasehati saya, oh memang seperti ini jalannya, kamu harus kayak begini. Kamu sampai kapan akan seperti ini, seperti itu. Akhirnya yaitu salah satunya dengan stress release itu dengan melakukan hobi-hobi yang dulu sempat stop saya lakukan selama setahun ini gitu. Salah satunya ya jalan-jalan tadi gitu Pak, healing bareng teman-teman, kumpul-kumpul arisan gitu bareng teman-teman lagi. Nah, terus saya mulai nge-gym lagi, yang tadinya saya nggak mau nge-gym, nggak mau olahraga. Terus kebetulan anak saya yang rajin nge-gym, anak saya yang maksa saya, ayo ma, mama bisa, ayo nge-gym lagi gitu. Saya pengen nih mama kayak mama yang dulu lagi gitu, anak-anak ngomong seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya saya mulai
berani Pak, memberanikan diri, saya udah keluar, udah berani nyetir, kerja udah berani sendiri, udah berani ngantar anak-anak kemana-mana, seperti itu. Di situ sebenarnya perjuangan saya untuk stres, rilis saya, yang sampai membuat diri saya sendiri ngedrop gitu. Itu sih Pak. Jadi kisah nyata sebenarnya ini. Ya, baik. Terima kasih kepada calon Toastmaster Putu Purnama Arianti, luar biasa. Saya salut dengan calon Toastmaster Putu nih. Belum menjadi anggota, tapi penyampaian ataupun respon diberikan ini sudah sedemikian komprehensif dan lengkap ya. Luar biasa. Namun untuk waktu kepada teman-teman yang lain, dan ini juga disampaikan kepada calon Toastmaster Putu, kalau untuk pidato topik spontan itu responnya 1-2 menit, toleransi 30 detik. Jangan terlalu lama ya. Kalau panjang sekali itu nanti sudah masuk ke sesi pidato dipersiapkan. Ini nanti Toastmaster Denny bingung nih mau menempatkan calon Toastmaster Putu di PDT atau di PTS. Tapi terima kasih ya. Ini luar biasa. Memang kembali lagi adalah bagaimana kita mampu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, kemudian bersikap ikhlas, dan melakukan hal-hal yang menjadi hobi kita itu kemudian akan menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik lagi dibandingkan versi diri kita yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Calon Toastmaster Putu, kita akan coba lagi di sesi topik spontan nanti yang berikutnya di batasan 1-2 menit. Ini ada tamu lagi nih, saya melihat ada calon Toastmaster Raffi Rizky. Ada di sana calon Toastmaster Raffi Rizky? Belum, tampaknya belum ya? Sudah. Halo. 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 Iya. Suaranya masih samar-samar? Halo, Pak. Dengar? Yes. Kurang lebih bisa didengar. Ini calon Toastmaster Raffi. Panggilannya Raffi atau Rizky nih? Ada 2 nama nih. Raffi, Pak. Raffi. Iya. Lebih senang dipanggil Raffi ya. Baik. Iya, betul. Calon Toastmaster Raffi. Calon Toastmaster Raffi ini posisinya di mana? Di Bali atau di luar Bali? Saya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya. Di Bekasi sama-sama diawali dengan B, yang satu BA, yang satu BE ya. Iya, baik. Betul. Di Bekasi, calon Toastmaster Raffi. Calon Toastmaster Raffi senang makan? Hobi makan? Senang kebetulan, senang. Senang ya, senang. Ya. Baik. Baik, luar biasa. Calon Toastmaster Raffi, salah satu makanan khas Bali itu adalah ayam atau bebek betutu. Nah, pada saat saya mengatakan ayam atau bebek betutu, saya melihat Toastmaster Emi ini tersenyum, sumringah, luar biasa. Ini adalah salah satu menu khas atau makanan khas Bali yang cukup terkenal. Nah, konteksnya dengan tema kita hari ini, mengelola stres. Apa hubungannya ayam betutu dengan mengelola stres? Ternyata untuk proses untuk menghasilkan sebuah menu atau makanan yang kita sebut sebagai ayam atau bebek betutu itu membutuhkan proses yang panjang. Mulai dari racikan ramuan, kemudian dimasak dengan waktu yang cukup lama agar hasil daripada makanan itu menjadi luar biasa ya. Nah, pertanyaannya kepada calon Toastmaster Raffi. Ya, calon Toastmaster Raffi. Ya, calon Toastmaster Raffi. Ya. Untuk seorang calon Toastmaster Raffi ini yang sudah buka layar ya. Yes, mantap nih, ada Mas Raffi. Maaf tadi yang di ini nggak bisa kebuka videonya, jadi saya pakai HP aja. Oh, baik. Ya. Jadi pertanyaannya adalah calon Toastmaster Raffi. Menurut seorang calon Toastmaster Raffi, itu apakah metode mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang membutuhkan waktu yang mungkin cukup panjang untuk mengembalikan diri kita ke kondisi yang lebih baik itu adalah cara yang terbaik? Kalau menurut seorang calon Toastmaster Raffi. Toastmaster Raffi ini dalam posisi stres nih. Banyak menyarankan, ayo silakan kembalikan kepada yang Tuhan Yang Maha Kuasa, nanti akan diberikan jalan. Nah, pandangan dari seorang calon Toastmaster Raffi ini seperti apa? Silakan 1-2 menit ya. Oke. Ya, jadi
pertanyaannya kan tadi pada saat stres mengembalikan diri itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalau menurut saya itu kan balik ke pegangan diri masing-masing. Kalau menurut diri saya sendiri, yang namanya stres itu ya pasti harus dijalani. Maksud saya kita tetap kita punya pegangan, maksudnya kita harus percaya pada pegangan kita masing-masing. Kalau dari saya sendiri, saya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini tuh hanya sementara, maksudnya ini tuh cobaan untuk saya agar saya itu bisa melaluinya. Jadi hidup saya itu tidak datar-datar saja gitu istilahnya. Jadi ada ups and down-nya. Jadi dengan dari downs-nya itu saya percaya nantinya ada ups-nya. Dan saya percaya ya kalau stres itu istilahnya dijalankan saja. Jadi kita tidak usah denial sama diri kita. Kalau stres itu ya akan terjadi dan ya kita harus istilahnya menerima saja kalau stres itu tuh ada. Dan kita mending kita terima lalu kita jalanin dan ya kita berserah diri, tapi ya kita jangan terlalu memikirkan stres itu karena ya kita nggak akan kemana-mana. Jadi menurut saya kalau dengan adanya stres itu mending kita memikirkan gimana jalan keluarnya dibanding kita selalu memikirkan istilahnya saya kenapa ya diberikan hal-hal stres seperti ini yang membuat saya tidak bisa bangkit. Jadi mending daripada kita memikirkan ya terus-menerus seperti itu, mending kita memikirkan jalan keluarnya seperti apa, lalu juga istilahnya apa nih yang bisa kita ambil dari stres ini. Istilahnya kan banyak nih yang dari stres ini kita jadi orang yang berubah, yang semoganya kita jadi bisa orang yang berbeda dan istilahnya kan jadi stepping up lagi kan. Ya kalau menurut saya itu sih. Jadi ya stres itu tidak selamanya buruk kok. Jadi bisa menjadi kita pembangkit kita ke depannya juga seperti apa. Ya seperti itu sih. Balik lagi ke Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada calon Toastmaster Raffi. Luar biasa calon Toastmaster Raffi. Kita berarti dalam posisi atau persepsi yang sama ya. Bagaimana stres itu harus kita sadari, kemudian kita terima dan kita cari jalan keluarnya. Dan salah satunya adalah bagaimana kita akan diberikan jalan, diberikan ilham, diberikan inspirasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu masalah itu akan ada jalan keluarnya. Yang pasti seperti itu ya, Toastmaster Raffi. Luar biasa. Toastmaster Raffi Rizky. Ini saya ingin memastikan kepada pengarah acara kita, Toastmaster Titin, masih ada waktu? Masih. Mungkin satu pembicara terakhir ya, Toastmaster Sugondo. Satu Terima pembicara kasih. terakhir. Nah, ini saya tidak menunjuk. Ada yang mau mencoba? Teman-teman, ada yang mau mencoba? Ini saya melihat di sini ada Toastmaster Melita nih. Mumpung sudah hadir, Toastmaster Melita belum ambil peran. Yes, ada jempol dari distinguished Toastmaster Harlina. Luar biasa. Toastmaster Melita, adakah Anda berada di sana? Wah, tampaknya belum. Berhubung tadi kita sudah melihat ada jempol dari distinguished Toastmaster Harlina, mau mencoba untuk pertanyaan atau pernyataan terakhir? Baik, baik. Boleh. Presiden Jakarta Bahasa Toastmaster, datang jauh-jauh dari Jakarta. Baik. Beberapa waktu yang lalu, ini di tim Harlina ya, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada satu tren yang cukup booming, atau cukup menggelora, yaitu budaya flexing. Mungkin sampai hari ini masih terjadi. Budaya flexing atau budaya pamer. Itu sering terjadi kita lihat di banyak media sosial, mau di Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan tema atau topik kita hari ini, mengelola stres. Apa yang seorang di tim Harlina Indra lakukan apabila melihat ada teman atau keluarga dekat Anda melakukan budaya flexing? Ini kaitannya dengan pengelolaan stres. Kita melihat orang memiliki sesuatu yang sebenarnya kita inginkan, namun sudah diperoleh oleh mereka. Kita masih dalam proses nih. Contoh sederhananya kita misalkan bercita-cita ingin membeli mobil Lamborghini.
ternyata ada keluarga atau anggota komunitas kita yang kita kenal sudah melakukan flexing atau pamer bahwa sudah memperoleh itu. Nah, bagaimana cara seorang Ditya Harlina Indra mengelola Perasaan. stres dari budaya tersebut? Silakan 1 sampai 2 menit. Baik, bagaimana saya mengolah perasaan saya kalau saya lihat orang lain sepertinya lebih sukses daripada saya, lebih kaya daripada saya. Mungkin saya positive thinking saja ya. Saya sangat beruntung, saya memang sempat dekat dengan orang yang memang sangat berduit ya. Jadi, tapi menurut saya lihat betapa mereka perjuangan sekali, benar-benar mulai dari zero. Jadi sampai dari zero, dari hero, perjuangannya sangat keras sampai akhirnya mereka bisa dapat kekayaan itu. Jadi kadang-kadang kita di sosmed itu hanya lihat hasil kerja orang. Itu bagi yang dari zero ke hero. Nah, sekarang mengenai flexing. Flexing itu adalah memamerkan, biarpun mungkin kita nggak punya kekayaan itu. Mungkin kita Lamborghini-nya hanya dipinjam saja selama 1 hari. Hanya untuk memberi kesan, memberi cerita agar dapat banyak like. Saya kadang-kadang merasa kasihan ya kepada mereka karena itu satu hal yang you have to keep it up ya. Itu satu hal yang harus dipertahankan. Mulai sih gampang ya. Ya pinjam aja, Rolex-nya siapa, pinjam saja. Mobil siapa? Ini saja saya lagi bukan di mobil saya nih. Saya ini lagi minjem di mobil orang lain. Tapi untuk mempertahankannya susah ini. Ya kan saya tidak punya Honda yang sekeren ini, tapi untuk mempertahankan untuk bisa minjem Honda ini selama beberapa tahun ya itu yang sulit. Jadi kadang-kadang saya kasihan juga lihat mereka yang benar-benar hanya flexing sambil minjem. Itu satu hal kasihan. Tapi di lain sisi bisa juga flexing bisa dilihat satu hal yang sebenarnya sudah dilakukan sejak lama oleh selebriti. Selebriti mereka itu kadang-kadang meminjam baju tapi mereka endorse bajunya. Itu kan sebenarnya satu hal yang mereka lakukan untuk bisnis mereka. Jadi mereka juga minjem baju, barang. Jadi flexing, apa kita kasihan atau memang bisnis? Kalau saya sih, ya untuk 1 hari saya mau sih flexing, tapi untuk lama-lama nggak mau. Terima kasih dan balik ke pengira pidato spontan. Baik, terima kasih. Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Luar biasa. Saya malah melihat ini Distinguished Toastmaster Harlina ini melihat dari sisi lain. Jadi kita tidak memberikan penghakiman terhadap gaya ataupun tingkah laku orang, namun kita melihat dari sisi di belakang itu. Bagaimana seseorang yang memiliki atau mencapai sesuatu itu ternyata ada perjuangan, ada usaha atau hal-hal yang telah dilakukan untuk seperti itu, untuk mencapai itu. Seperti contoh tadi ya. Distinguished Toastmaster Harlina berada di dalam sebuah mobil yang mewah, ada upaya untuk itu, yaitu upaya untuk meminjam, upaya untuk meyakinkan orang agar menyerahkan mobilnya kepada kita, dan sebagainya. Nah, yang dilihat tentunya adalah itu, sehingga akhirnya kita akan menyadari bahwa untuk menggapai, untuk meraih, atau untuk mencapai segala sesuatu itu butuh proses. Ya, butuh proses. Luar biasa. Terima kasih, Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Sebagai penutup daripada sesi pidato topik spontan, kita sudah ada 5 peserta ya, totalnya tadi ada Toastmaster Agus, kemudian ada tamu Indiro, tamu Putu, kemudian ada tamu Raffi, dan penutupnya ada Distinguished Toastmaster Harlina Indra. Saya ingin bertanya kepada waktu kita, Toastmaster Sairama. Toastmaster Sairama, apakah semua pembicara atau partisipan pidato topik spontan ini masuk kualifikasi? Ya, terima kasih pemandu topik spontan. Untuk calon Toastmaster Putu terdiskualifikasi dan tidak dapat dipilih di dalam pemilihan pembicara topik spontan terfavorit pada sore hari ini. Boleh dicoba lagi untuk pertemuan di masa depan. Terima kasih. Toastmaster Sairama, pesannya boleh dicoba lagi untuk pertemuan berikutnya. Dan saya yakin nanti di pertemuan berikutnya nih, calon Toastmaster Putu sudah berganti titel menjadi Toastmaster Putu. Siap dengan pidato dipersiapkan. Ya, calon Toastmaster Putu, kita tunggu untuk pidato sebagai anggota Toastmaster. Ya, kepada teman-teman yang lain,
nantinya akan ada sesi pemilihan yang diedarkan oleh Toastmaster Denny ya. Toastmaster Denny nanti ya, di sesi terakhir kita akan memilih di antara keempat yang masuk kualifikasi, manakah partisipan pidato topik spontan favorit menurut pilihan Anda. Baik, Ya, Pak. saya pikir cukup untuk sesi pidato topik spontan kali ini. Luar biasa antusiasme dan partisipasi daripada rekan-rekan, dan rekan-rekan yang tidak ikut tampil juga telah ikut berpartisipasi melalui senyuman yang begitu cerah dan antusiasmenya. Saatnya saya kembalikan kepada pengarah acara kita, Toastmaster Titin Ningsih. Terima kasih kepada Toastmaster Sugondo telah membawakan sesi pidato topik spontan dengan sangat menyenangkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Toastmaster Sugondo dan para peserta pidato topik spontan yang luar biasa pada siang hari ini. Demikian, pidato-pidato topik spontan telah dibawakan dengan sangat menyenangkan oleh rekan-rekan Toastmaster dan juga para hadirin dan para tamu. Selanjutnya adalah sesi favorit saya ketika saya di sekolah dulu, yaitu sesi istirahat selama 5 menit, tapi sebelumnya kita akan melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh Toastmaster Denny Surya. Kepada rekan-rekan dipersilakan untuk menyalakan kameranya dan senyum manisnya akan diabadikan di foto pada siang hari ini. Silakan Toastmaster Denny untuk memandu sesi Oke, foto. teman-teman, saya tunggu 5 detik untuk membuka layar. Indiro, Melita Mustanawati, Dini Nuris, Ayu Anantia, Agus Prasetya. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena sudah 5, saya akan mengambil foto di mana kita akan ada 2 pose. Pose pertama adalah pose biasa, dan pose kedua sesuai dengan kata acuan hari ini, pose kita berkontemplasi memikirkan impian kita. Jadi kita mulai dengan pose pertama, yaitu pose biasa. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita siapkan pose kita yang sedang berkontemplasi memikirkan masa depan. Kita mulai dengan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali ke pengarah acara kita. Terima kasih Toastmaster Denny. Untuk selanjutnya kita akan beristirahat selama 4 menit. Kepada pewaktu bisa minta tolong untuk mencatat waktunya. Waktu istirahat selama sekitar 4 menit. Ya, terima kasih. Pada pewaktu, Toastmaster Sarama, rekan-rekan, sekarang kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu sesi terakhir, sesi penilaian. Sesi penilaian adalah jantung dari pertemuan Toastmaster yang dikatakan adalah sarapannya para juara. Sekarang saya mempersilahkan kepada penilai umum Toastmaster Dini, seorang anggota Toastmaster yang luar biasa dan inspiratif untuk memimpin sesi penilaian ini. Tepuk tangan untuk Toastmaster Dini. Terima kasih Silakan. Toastmaster Titin sebagai pengarah acara. Jadi ini adalah saatnya kita akan belajar dari rekan-rekan tim penilai umum yang sangat luar biasa, karena di sini saatnya kita bisa belajar tidak hanya untuk para pembicara, ini juga bisa menjadi sebuah bahan kontemplasi untuk teman-teman yang lain, rekan-rekan Toastmaster maupun juga calon Toastmaster yang lain, untuk tahu bagaimana untuk menyampaikan pidato yang baik. Sekarang saatnya saya mulai dengan penilai individu. Yang pertama, yaitu adalah Toastmaster Amelia Dewi sebagai penilai Toastmaster Zulfadli. Untuk Toastmaster Amelia Dewi, waktu dipersilahkan. Terima kasih Toastmaster Dini. Pertama saya ucapkan selamat kepada Toastmaster Zulfadli karena sudah menyelesaikan proyek ini, sudah berhasil. Jadi tujuan dari proyek ini yaitu menjelaskan atau membawakan pidato dengan suatu tujuan sudah tercapai, yaitu memberikan informasi terkait tentang stres. Ada beberapa hal yang saya sukai dari pidato ini, yaitu yang pertama adalah gagasan atau ide dari pidato ini. Pidatonya cukup menarik perhatian ya dari judulnya, yaitu manfaat stres. Biasanya orang berbicara tentang
kerugian dari stres. Ini malah tentang manfaat stres. Jadi itu dari judulnya sangat menarik perhatian dan juga sesuai banget dengan tema pertemuan ini, yaitu manajemen stres. Pada saat membawakan pidatonya, Toastmaster Zulfadli sudah membawakan dengan struktur yang sudah cukup baik, di mana ada pembukaan, bagaimana tentang pembukaan itu dengan judulnya ya, dan juga isinya cukup informatif, bagaimana dia cara manajemen stres yang dia lakukan, dan penutupnya yaitu memberikan saran berupa aksi untuk melakukan suatu aksi. Dan bahkan Toastmaster Zulfadli tadi juga sudah menyisipkan humor di pidatonya. Tadi saya dengar ada mencoba berenang dengan gaya lumba-lumba ya, itu cukup menggelitik saya. Dan ada beberapa hal yang bisa saya berikan saran kepada Toastmaster Zulfadli untuk menambah lebih baik lagi pidatonya. Nah, yang pertama tadi waktunya pada saat berpidato saya lihat masih di hijau, jadi sebenarnya masih ada waktu 2 menit lagi yang bisa untuk dikembangkan lagi pidatonya. Mungkin bisa ditambahkan dengan cerita bagaimana sih atau ada kondisi apa sih yang menyebabkan Toastmaster Zulfadli ini stres. Lalu yang kedua adalah memberi penekanan. Jadi topik yang dijelaskan itu lebih difokuskan ke topiknya yang mana. Karena kan tadi awalnya ceritanya tentang manfaat stres, namun mungkin setengah ceritanya juga lebih ke olahraga. Mungkin selain kalau misalnya memang untuk stres, mungkin bisa ditambahkan selain olahraga ada yang lain lagi seperti itu. Atau mungkin malah nanti dijabarkan saja tentang olahraganya yang memang itu dijadikan penekanan. Itu juga nanti bisa ditambahkan lagi di akhir. Jadi message di akhirnya atau pesan di akhirnya apakah tentang stresnya atau tentang olahraganya. Jadi harus lebih fokus di sana. Dan saya menantang Toastmaster Zulfadli ya untuk pidato yang selanjutnya mungkin bisa mencoba untuk berinteraksi dengan penonton dengan menanyakan pendapat ke penonton misalnya seperti apa sih metode untuk menghilangkan stres dari para penonton, bisa dengan mengetik di kolom bicara seperti itu. Jadi tadi ada beberapa hal yang saya senangi, yaitu gagasan pidatonya sudah bagus dan struktur pidatonya sudah ada pembukaan, isi dan penutup. Lalu mungkin waktunya ya bisa lebih ditambah cerita dan lebih menekankan fokusnya apa, serta memberikan serta selanjutnya berinteraksi dengan penonton. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penilai individu Toastmaster Amelia Dewi. Yang berikutnya adalah penilai individu Toastmaster Emi Erniah yang akan memberikan penilaian kepada Toastmaster Denny Surya. Waktu dipersilakan Toastmaster Emi. Baik, terima kasih Toastmaster Denny. Selamat ya, Anda sudah menemukan belahan jiwa Anda akhirnya melalui perjuangan yang sangat panjang. Terima kasih sudah berbagi dan boleh dong tepuk tangan, dia sudah berlabuh dari Nadia Hutagalung, kemudian Kristi sampai kepada Ibu Feli, Nyonya Denny pada siang hari ini. Pertama-tama saya harus mengatakan bahwa Denny ini sebenarnya bukan orang yang lucu gitu ya, tetapi pada siang hari ini dia mampu membawakan pidatonya dengan unsur-unsur humor sesuai dengan part atau proyek yang dia lakukan. Pertama, judulnya saja sudah menarik, belahan jiwa. Ya, itu sebuah kata-kata indah ya, dan itu tentu menarik kita semua. Kemudian dibuka dengan pertanyaan. Pertanyaannya cukup sensitif untuk orang Indonesia, tetapi dia bisa juga menggoda kita semua bahwa pertanyaan itu harus dijawab. Sampai saya angkat tangan sama Amel. Jadi terima kasih, dia melemparkan pertanyaan dan itu mampu direspon dengan baik oleh pemirsa gitu. Yang ketiga adalah yang paling saya suka, Denny menceritakan perjalanan cintanya dari kecil sampai ia dewasa, kemudian dengan perjalanan cinta yang penuh drama. Jadi itu adalah daging gitu ya, meat dari sebuah pidatonya Denny. Dari cinta pertamanya dengan Nadia Hutagalung, kemudian dengan Kristi, kemudian dia selalu ditinggal, tidak berhasil ya, Nadia pindah ke Australia, kemudian si Kristi cemburu karena si Denny sudah mulai pandai berdansa dan seterusnya. Jadi dia menceritakan dengan lugas, dengan penuh humor, dan yang paling saya suka adalah dia sangat jujur menceritakan itu semua. Jadi ceritanya tampak sangat hidup dan menarik. Kita selalu ingin
mengetahui apa sih yang akan diceritakan lagi sama Denny tentang perjuangan dia untuk mendapatkan belahan jiwanya. Nah, supaya pidatonya Denny ini lebih menarik lagi, dan kita akan mempromosikan dia untuk mewakili klub ya, untuk ikut stand up comedy, kenapa tidak. Satu, Denny kalau bisa pause-nya atau intonasinya diperlambat sedikit. Jadi tadi Denny agak ngebut di mulai cerita Nadia ke Kristi. Kan banyak drama di situ, Den. Jadi Denny harus melambatkan sedikit cerita itu yang kita kenal dengan pause atau jeda. Kemudian yang kedua adalah mimik Denny ketika bahagia dan patah hati. Itu kalau bisa dibedakan, Den. Meskipun standar cerita ini adalah humor, tapi Denny saya minta kalau bisa tetap harus menampilkan mimik bagaimana Denny ditinggal sama Nadia, kemudian ditinggal juga sama Kristi. Jadi Denny di situ berbahagia ditinggal gitu. Semestinya Denny kan sedih ya karena tidak bisa mewujudkan cita-citanya untuk melamar kedua gadis ini yang akhirnya berujung pada patah hati. Begitu juga ketika Denny menemukan belahan jiwa, yaitu yang Denny saat ini. Denny harusnya lebih ceria dan bahagia karena sudah berlabuh begitu. Jadi itu saja, Den, semua bisa dicapai dengan berlatih, dengan tekun dan berlatih lagi. Demikian Denny, selamat sudah berjumpa pada belahan jiwa. Saya akan menunggu lagi cerita Denny yang seru di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Luar biasa sekali ya penilaian dari Toastmaster Emmy ini. Baik, saya akan lanjut dulu ke tim penilai umum yang berikutnya. Saya ingin mengundang penghitung waktu kita untuk memberikan laporan waktu dari penilai individu. Baik, terima kasih untuk penilai umum. Untuk kedua penilai individu kita, layak untuk dipilih sebagai kandidat penilai individu terfavorit pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Ya, luar biasa, terima kasih. Baik, nanti ketika mendapatkan tautan ataupun untuk kesempatan untuk bisa memilih, jangan lupa untuk pilih penilai individu favorit rekan-rekan. Sekarang mari kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu pengamat tata bahasa yang akan disampaikan oleh Toastmaster Haryadi. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada penilai umum. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan Baik. jelas. Saya boleh izin untuk memakai fitur share screen? Sepertinya bisa dicoba, Pak. Bisa. Langsung bisa. Sudah bisa ya? Sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat ya gambarnya ya? Belum. Oh, belum. Ya, Masih. sudah terlihat sekarang. Ya, sudah. Sudah ya? Baik, saya bisa mulai? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan melaporkan tugas saya sebagai pengamat tata bahasa. Di sini saya akan mencatat sejumlah kata, kalimat, atau frase yang penggunanya bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Ketika saya lagi diajak, kalimat ini tidak salah, tetapi akan lebih nyaman apabila kita menggantikan kata lagi dengan sedang. Jadi ketika saya sedang diajak. Berikutnya, berhubung dikarenakan masalah kesehatan. Agar lebih efisien, kalimat ini bisa disingkat karena masalah kesehatan. Kemudian, mengurangi dari derajat stres. Mengurangi adalah kata kerja transitif yang memerlukan objek. Jadi tidak diikuti oleh preposisi dari. Oleh karenanya, kita cukup mengatakan mengurangi derajat stres. Kemudian beberapa dokter-dokter, kita cukup mengatakan beberapa dokter. Karena dokter-dokter tidak perlu ditambah dokter-dokter lagi, karena beberapa sudah menunjukkan lebih dari satu. Kemudian dokter psikiater. Dokter psikiater adalah bagian dari profesi kedokteran.
Sebaiknya kita menggunakan, cukup mengatakan psikiater, atau kita mengatakan dokter spesialis psikiatri atau dokter spesialis kejiwaan. Berikutnya adalah alat untuk melakukan suatu aksi. Agar lebih efisien, kita cukup mengatakan melakukan aksi atau mengambil tindakan. Kemudian waktu dipersilahkan. Waktu bukanlah benda hidup, bukanlah makhluk hidup, jadi tidak bisa dipersilahkan. Jadi kita cukup mengatakan silakan Toastmaster Denny, silakan Distinguished Toastmaster Halina, silakan Distinguished Toastmaster Ayu Anantia misalnya. Kemudian angkat tangan. Angkat tangan adalah sebuah kiasan dalam arti menyerah. Kalau dalam konteks Denny yang ternyata bisa mengajukan pertanyaan sensitif, kita tidak mengatakan angkat tangan tetapi angkat topi. Angkat topi itu adalah menunjukkan kekaguman dan atau rasa hormat. Jadi kita mengatakan saya angkat tangan dengan Denny, tapi kita mengatakan saya angkat topi untuk Denny. Berikutnya adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa yang tidak baku. Kemudian kata-kata Australia, kata bakunya adalah Australia. Kemudian saya masih single, kita bisa digantikan saya masih lajang atau saya masih jomblo. Ini bahasa yang saya rasa lebih populer. Jomblo ya, bukan jomblo, tidak pakai B kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian respon, bentuk bakunya adalah respons pakai S. Legowo, saya kira ini adalah sebuah kata dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia adalah legawa. Stuck itu kita bisa ganti dengan terpaku atau terjebak. Recovery, pemulihan, kemudian saya down banget, bisa kita ganti dengan saya sangat terpukul. Kemudian nge-gym, kita bisa ganti dengan latihan kebugaran. Kemudian ngedrop bisa kita gantikan dengan kata jatuh. Kemudian positive thinking, artinya berpikir positif. Berikutnya adalah celebrity, kita bisa ganti dengan pesohor. Kemudian tadi kata benefit, ganti kata keuntungan tidak salah, tetapi kalau kita mengatakan keuntungan, konotasinya adalah finansial. Padahal tentu saja benefit itu sifatnya tidak selalu finansial, maka kita bisa diganti dengan kata manfaat. Di sini saya juga mencatat sejumlah kata indah. Pertama, stres baik dalam pada tertentu, tapi tidak baik dari jika berlebihan. Dari Toastmaster Joe Fadli. Berikutnya, stres tidak selamanya buruk dari Toastmaster lagi. Untuk kata hari ini kontemplasi, saya mendengar ada 3 orang yang mengucapkannya. Pertama Toastmaster Sugondo 2 kali, Toastmaster Denny 1 kali, dan Toastmaster Denny sekali. Saya tidak menghitung diri saya sendiri, meskipun saya sadar bahwa saya juga mengucapkan kata itu. Terima kasih. Kembali kepada penilai umum. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Silakan. Baik, terima kasih Toastmaster Haryadi atas laporan tata bahasanya. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu ke penghitung kertas suara agar nanti Toastmaster Denny memiliki waktu untuk mengolah hasil suaranya. Silakan Toastmaster Denny. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, saya akan launch pool, akan dipilih. Amel bisa tolong launch soalnya kayaknya akunnya nggak bisa ini. Amel. Sudah ya, oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke penilai umum, nanti ditutup habis 1 menit. Lanjut yang berikutnya. Toastmaster Denny. Toastmaster Denny itu tampaknya untuk topik spontan favorit peserta pertama salah nama ya, keliru ya. Salah nama. Iya, itu tercantum Emi Ermia. Oh, iya, peserta pertama Agus Prasetyo. Agus Prasetyo, sorry ya, Pak Agus. Ini apa mau diulang aja lagi? Satu sudah. Amel, sudah banyak yang full belum? Kalau banyak nanti. Diulang aja mumpung masih sesinya penghitung Ya, kertas suara. Ya. Oke, saya end dulu ya berarti. Ya. Sudah. Oke, sudah saya
Silakan kembali Amel di bisa kembali ke belum keluar kan? Belum terganti. Oh iya, belum terganti. Iya. Sudah di save, coba saya ulang. Saya sudah save. Mbak Amel bantu save deh, kayaknya mungkin komputerku lambat. Jadi sudah ganti udah barusan. Oke. Oke, thank you. Sorry, ada kendala teknis. Internetnya di sini agak kasih. Mungkin Toastmaster Dini nggak apa-apa dilanjut aja dulu. Oke, baik. Kalau memang masih membutuhkan waktu, saya akan lanjut dulu ya ke penghitung bunyi tanpa makna. Saya persilakan Toastmaster Tiara. Baik, saya izin share screen. Ya, sudah bisa. Jadi ini adalah hasil pengamatan saya, kurang lebih demikian. Pak Agustinus itu R-nya 2, Toastmaster Titin lain-lainnya ada 1, Toastmaster Dini ada 2, R2, suara decak sekali, terus juga Toastmaster Haryadi A sekali, R3, pengulangan 1, Toastmaster Sairama itu ada 3, 1, suara decak 1, pengulangan 2 kali. Toastmaster Denny Surya itu ada 4, 3, pengulangan ada 5 kali. Toastmaster Sulfadli, pengulangan ada 2. Toastmaster Sugondo, nya ada 3, suara decak sekali, pengulangan 2. Toastmaster Amelia, nya 5, nya lebih dari 5. Terus juga Toastmaster Emi, nya 3, nya 5. Calon Toastmaster Indiro, nya lebih dari 5. Calon Toastmaster Putu Arianti, nya 3, nya lebih dari 5. Terus juga CTM Rapi Rizky, A-nya 1, nya 1, A-nya lebih dari 5. Toastmaster DTM Harlina, itu ada nya 2, nya ada 4, pengulangan sekali. Dan saya sendiri juga tidak luput dari kata-kata tanpa makna. Dan sekian laporan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kembali kepada Toastmaster Dini. Terima kasih atas laporannya Toastmaster Tiara. Sekarang kita kembali lagi ke penghitung kertas suara ya. Silakan Toastmaster Denny. Amel aja bantu deh kalau ini biar nggak. Terima kasih. Akan dipilih teman-teman. Sorry, ada masalah teknis tadi. Baik, sambil menunggu hasilnya, saya akan memulai sesi saya sebagai penilai umum. Saya juga akan share screen di sini. Apakah layar saya sudah terlihat dengan jelas? Baik, saya akan mulai dengan penilaian secara keseluruhan. Ya. Apa yang saya suka dari pertemuan debat hari ini adalah saya suka bagaimana para peserta atau para anggota dari Denpasar Bahasa sendiri menyambut setiap tamu dengan ramah. Jadi kami para peserta dalam ruangan begitu masuk ke dalam ruangan itu seperti merasa disambut dengan hangat gitu dengan oleh para anggota Denpasar Bahasa. Dan juga adanya obrolan kecil sebelum pertemuan dimulai ini juga membantu suasana sebelum pertemuan menjadi lebih hangat dan juga lebih tidak terlalu serius gitu. Jadi kita tidak tegang nih mau pertemuan.
Nah, ini juga mungkin bisa digunakan atau diaplikasikan oleh rekan-rekan yang lainnya ketika mau melakukan pertemuan di klub masing-masing. Mungkin hanya satu masukan dari saya, yaitu memulai pertemuan tepat waktu sesuai dengan agenda, karena saya lihat tadi sedikit terlambat dari waktu yang seharusnya. Selain itu juga mungkin ini hal yang selalu terjadi, ini saya lupa juga belum masukkan ke dalam salindia saya, yaitu ketika kita mau memulai Zoom memang lebih baik kita sudah cek terlebih dahulu apakah ada koneksi ataupun audio yang mungkin masih bermasalah ataupun mungkin ada masalah dengan kamera. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis itu bisa dicek terlebih dahulu, paling lambat mungkin 15 menit sebelum pertemuan. Karena bisa jadi nih tadi pagi oke gitu. Begitu siangnya tiba-tiba terjadi sebuah masalah nih dengan laptop kita ataupun dengan kamera maupun dengan internet kita. Ya, itu adalah masukan untuk keseluruhannya. Yang berikutnya saya ingin memberikan apresiasi kepada para pengarah acara kita. Saya selalu suka dengan cara Toastmaster Titin mengarahkan acara, karena bisa terasa sekali bahwa Toastmaster Titin bisa mengarahkan acara dengan baik dan tertata sesuai dengan agenda, ya, tidak luput baik secara urutan pertemuan dan lain sebagainya. Saya suka sekali. Dan juga saya suka bagaimana Toastmaster Titin selalu bisa membawakan pertemuan dengan jenaka ya, dengan pilihan-pilihan katanya, dan juga pantun yang menarik. Ini sesuatu yang jujur saja saya tidak bisa. Saya masih harus banyak belajar nih, membawakan acara dengan menarik, jenaka, dan juga bisa dinikmati oleh peserta di ruangan Zoom ya. Untuk masukannya, untuk saat ini saya belum bisa menemukan apa yang bisa mungkin diaplikasikan kembali untuk bisa mengimprove Toastmaster Titin sebagai pengarah acara. Secara keseluruhan saya sangat suka sekali dengan performa Toastmaster Titin. Berikutnya adalah pemandu topik spontan. Saya suka sekali dengan Toastmaster Sugondo yang membawakan sesi dengan kreatif dan menyenangkan ya, menggunakan kota-kota ataupun kabupaten di Bali. Ini sesuatu yang sesuai dan selaras juga dengan klub yang dinaungi gitu. Terkadang kita hanya fokus dengan saya mau menjadi pemandu topik spontan menggunakan salindia aja, PowerPoint aja gitu. Tetapi di sini Toastmaster Sugondo bisa membawakan sesi dengan cara yang segar dan kreatif. Dan juga saya dengar topik yang dibawakan selaras dengan tema pertemuannya. Ini juga bagus sekali. Dan bagaimana cara Toastmaster Sugondo memberikan respons yang sesuai dan selaras dengan jawaban peserta. Ini juga membuat para peserta merasa didengar. Ini adalah salah satu kemampuan yang penting juga untuk kita pelajari di Toastmasters. Karena di Toastmasters kita tidak hanya belajar untuk berbicara ya, kita juga belajar bagaimana kita mendengar dan bisa memberikan respons yang selaras kepada partner kita. Untuk masukan saja kepada Toastmaster Sugondo, mungkin bisa menuliskan topiknya. Jika tidak menggunakan salindia, bisa juga memanfaatkan kolom bicara. Karena kita tidak bisa juga menjamin nih koneksi internet para peserta di ruangan Zoom ini ya. Terkadang kalau misalnya kita hanya mendengar melalui telinga ini, kok internetnya lagi kurang baik ini, kurang kooperatif gitu, sehingga mungkin suara dari Toastmaster Sugondo pun juga kurang terdengar dengan jelas, sehingga bisa memanfaatkan juga kolom bicara sebagai media untuk menuliskan topiknya. Selain itu, ini adalah salah satu masukan yang menurut saya juga penting untuk pertemuan klub yang memiliki sesi voting ya, sesi pemilihan suara, yaitu dengan membantu para peserta di dalam ruangan ini untuk mengingat kembali apa saja sih yang disampaikan oleh peserta topik spontan. Jadi dengan memberikan rangkuman dari inti pesan yang disampaikan para peserta topik spontan di akhir sesi, itu juga bisa membantu kami mengingat kembali, oh tadi Toastmaster Agus Prasetyo membicarakan tentang ini intinya, Toastmaster ini membicarakan tentang ini, dan selanjutnya, sehingga kami pun juga bisa ingat dan semakin yakin ingin memilih siapa di akhir sesi. Karena cukup banyak ya kalau peserta topik spontan itu kan lebih dari 2 tuh.
bisa saja kita lupa nanti yang mau dipilih yang mana. Baik, berikutnya adalah pewaktu. Saya suka bagaimana Toastmaster Sairama menjelaskan deskripsi tugasnya dengan rinci dan jelas ya, menggunakan salin dia juga, dan juga menggunakan fitur angkat tangan untuk memudahkan peserta mencari layar pewaktu. Karena seringkali kalau misalnya tidak menggunakan fitur angkat tangan, kami nih para peserta lupa untuk menyematkan layar dari para pewaktu, sehingga kita pun luput, tidak ingat itu waktunya sudah berapa, apakah sudah berganti hijau, kuning, merah, ataupun sudah meledak, kami tidak tahu. Tapi menggunakan fitur angkat tangan di ruangan Zoom ini adalah cara yang efektif. Untuk masukannya, mungkin bisa menuliskan rangkuman keseluruhan hasil waktu pidato di kolom bicara. Jadi tidak hanya disampaikan secara verbal ataupun dituliskan satu persatu setiap selesai sesi peserta tersebut, tetapi dirangkumkan secara keseluruhan. Jadi setiap sesi akhir topik spontan kami bisa melihat hasil keseluruhan, laporan keseluruhannya. Jadi dari 5 peserta ataupun 4 peserta kami bisa melihat semuanya. Karena dengan begini ini juga baik untuk peserta tersebut untuk mengingat, oh ternyata saya menghabiskan waktu sekian. Ini juga bagus untuk bahan kontemplasi dan juga bahan evaluasi ya bagi pesertanya sendiri. Berikutnya adalah penghitung bunyi tanpa makna. Saya senang sekali tadi waktu menjelaskan deskripsi tugasnya, sangat singkat dan padat, ini tidak bertele-tele, tapi kami sebagai peserta di ruangan Zoom bisa langsung memahami apa saja yang dilakukan penghitung bunyi tanpa makna di ruangan Zoom ini. Untuk masukannya yang pertama adalah mungkin penyampaian laporan bisa disampaikan dengan metode yang lebih ringkas lagi, yaitu dengan menyimpulkan 3 bunyi tanpa makna terbanyak. Misalnya 3 bunyi tanpa makna terbanyak yang diucapkan oleh para pembicara di ruangan ini adalah karena totalnya mungkin 50 gitu. Terus kata pengulangan yang terbanyak diucapkan oleh peserta di ruangan Zoom adalah lalu-lalu. Jadi kami juga bisa tahu secara keseluruhan yang menjadi kekurangan kami sebagai pembicara itu apa saja. Dan mungkin kita juga bisa belajar, oh ya besok-besok saya kurangi ahnya nih gitu. Karena itu yang paling umum ternyata terlontar oleh para pembicara. Yang berikutnya adalah sebagai penghitung bunyi tanpa makna, sepertinya juga baik nih kalau misalnya bisa memberikan tips bagaimana mengurangi bunyi tanpa makna di awal sesi maupun diingatkan kembali saat memberikan laporan, sehingga para peserta di ruangan Zoom ini tidak hanya mendapatkan hasil laporannya bahwa kami mendapatkan hasil ahnya 5 atau kata pengulangan 7, tetapi kami juga tahu bagaimana atau tips-tips cara menguranginya, cara menghindarinya. Sehingga di pertemuan-pertemuan besok, kami bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh penghitung bunyi tanpa makna. Yang berikutnya adalah penilaian tata bahasa. Saya selalu suka dengan laporan dari Toastmaster Haryadi. Saya sering beberapa kali ketika datang ke klub bahasa, Toastmaster Haryadi menjadi penilai tata bahasanya itu selalu komprehensif dan tepat sasaran, ya, tidak bertele-tele, dan juga terkadang bisa mengambil atau menunjukkan hal-hal yang menurut kita sepele ternyata itu salah gitu. Dan ini justru baik untuk kami karena kami sering melupakan ya, mentang-mentang ini adalah bahasa ibu, kita tidak terlalu mengindahkan bagaimana struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk masukan kepada Toastmaster Haryadi mungkin bisa menggunakan metode sandwich atau metode roti lapis saat menyampaikan laporannya, yaitu dengan memulai sesuatu yang positif dulu. Mungkin bisa dimulai dengan penghitungan kata acuan hari ini. Siapa yang meraih? Siapa peraihnya kata acuan hari ini? Kita mulai dengan sesuatu yang menyenangkan terlebih dahulu. Lalu di tengah-tengahnya kita akan berikan masukan-masukan, yaitu penilaian bagaimana tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ditutup dengan sesuatu yang indah lagi, yaitu apa saja kata-kata ataupun kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh peserta. Jadi dengan memulai dan menutup sesuatu dengan yang menyenangkan dan indah, saya rasa ini juga baik kepada para peserta di sini, sehingga tidak terasa kayak baru saja dimulai langsung, aduh, saya banyak salahnya nih. Wah, itu kalimat saya nih yang dituliskan sama Toastmaster Haryadi. Jadi memulai sesuatu dengan sesuatu yang menyenangkan itu juga positif
hasilnya kepada para peserta di ruangan. Yang berikutnya adalah penilaian individu. Saya suka penilaian individu saya yang pertama, ya ini Toastmaster Amelia ya. Penilaiannya itu selalu padat dan tepat sasaran. Saya bisa lihat saat Toastmaster Amelia berpindah ke sesi masukan, bahkan itu belum warna hijau layar lampunya. Berarti memang di sini Toastmaster Amelia bisa memanfaatkan waktu lebih banyak untuk mengelaborasi masukan-masukannya kepada pembicara. Dan juga di sini saya sampaikan kan terfokus pada masukan, dan juga saya suka bagaimana Toastmaster Amelia memberikan contoh konkret pada bagian masukan, sehingga pembicara yang diberi penilaian oleh Toastmaster Amelia memiliki bayangan bagaimana seharusnya ia akan mengaplikasikan masukan tersebut. Dan selanjutnya mungkin ini hanya masukan satu, mungkin bisa memberikan energi lebih lagi, karena kalau kita ada energi yang positif nih ya, itu rasanya semangat juga terangkat nih sebagai pembicara. Oh seperti itu ya, iya nih, oh berarti saya tadi sudah melakukan yang terbaik dan sampai terasa di Toastmaster Amelia. Jadi semangat pembicara, semangat para penilai itu juga akan tersampaikan ke pembicara juga ketika kita memberikan sesuatu yang energi yang positif gitu. Yang berikutnya adalah penilaian individu kedua, yaitu Toastmaster Emmy. Saya suka bagaimana semangat dan energi positif Toastmaster Emmy saat memberikan penilaian, karena saya rasa energi ini tuh bisa tersalurkan dengan baik gitu kepada pembicaranya, sehingga pembicara juga merasa, oh iya nih, saya merasa dirangkul, dan juga ini saya lupa nih bahasa Indonesianya apa ya, mungkin bisa disampaikan Toastmaster Haryadi ya, diberitahu, uplifting gitu. Saya agak lupa bahasa Indonesianya apa. Jadi penilaiannya Toastmaster M ini sangat uplifting sekali kepada pembicara. Gitu. Mungkin masukannya adalah saat memberikan masukan tadi mengenai pose dan juga ekspresi, mungkin bisa ditunjukkan secara langsung Toastmaster Emmy. Bagaimana ekspresi yang seharusnya Toastmaster Denny bisa lakukan. Mungkin dengan mengernyitkan dahi, ataukah mungkin dengan memunyongkan bibir karena bersedih, atau bisa ditunjukkan secara konkret lah. Jadi sehingga Toastmaster Denny nantinya bisa memiliki bayangan, oh tadi saya kurang begitu ya ekspresinya, oh ya nanti saya coba lagi deh di kaca biar ekspresinya seperti Toastmaster Emmy nanti gitu. Nah, sekian dari penilaian saya. Secara keseluruhan saya sangat menikmati pertemuan debat ya, selalu saya bisa mendapatkan hal-hal baru dan juga hal yang bisa saya pelajari. Jadi sepulangnya saya dari debat ini, begitu keluar dari Zoom, saya selalu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa saya bawa pulang lah gitu. Terutama saya suka juga dari sesi-sesi penilai, karena dari sesi penilaian inilah saya banyak belajar. Saya harap para rekan-rekan Toastmaster di sini dan juga calon Toastmaster yang hadir hari ini bisa mendapatkan banyak hikmah dan juga mendapatkan masukan-masukan yang baik lah, sehingga mungkin lebih tertarik untuk ikut kami dan juga bersenang-senang nih di klub pertemuan Toastmaster. Sekian dari saya kembalikan lagi ke pengarah acara Toastmaster Titit. Terima kasih penilai umum Toastmaster Dini untuk sesi penilaiannya yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi penilaian yang sangat bermanfaat yang telah dibawakan oleh Toastmaster Dini. Bersama kita sudah melihat bagaimana pertemuan ini bisa menjadi wadah untuk belajar bersama dalam suasana yang menyenangkan. Kalau Anda menyukai rapat ini, maka silakan diceritakan kepada teman, kepada keluarga Anda di sosial media agar mereka juga tahu tentang manfaat bergabung dan berlatih bersama di Denpasar Bahasa Toastmasters Club. Sekarang kita telah mencapai bagian terakhir dari pertemuan ini, yaitu panggung kehormatan. Apakah Anda ingin mengetahui siapa yang menjadi paling favorit dari setiap sesi pada pertemuan siang hari ini? Mari kita mengundang pengumpul kertas suara Toastmaster Denny Surya. Oke, terima kasih pengarah acara Titin. Oke, mari kita sampai ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu sesi pengumuman pemenang. Namun apabila Anda tidak menang, jangan berkecil hati. Kita berlatih untuk menjadi lebih baik, bukan untuk bersedih hati. Jadi apabila kita tidak bisa menang hari ini, mungkin berikutnya kita menang dengan berusaha lebih baik. Mari kita sambut dengan sesi pertama, yaitu sesi pidato yang dipersiapkan. Drum roll,
atau maaf saya kebiasaan bahasa Inggris, mungkin tepuk tangan untuk para pemenang kita yaitu Denny Surya. Mari kita sambut Denny Surya untuk pemenang. Bentar, saya akan ambil foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi kedua yaitu topik spontan yang favorit, yaitu adalah Pak Agus. Selamat Pak Agus. Bentar, ini sertifikatnya. Oke, saya ambil foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Agus. Kemudian yang terakhir adalah penilai favorit. Ini yang adalah Amelia. Terima kasih. Amel, selamat Amel. Saya akan tarik foto sebentar. Amel belum ke ini. Iya. Oke, saya tarik foto. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, demikian ini. Dan seperti tadi saya katakan di awal, yang belum menang, mari kita bersemangat untuk menjadi yang lebih baik dan kita akan menjadi pemenang berikutnya. Setelah berlatih, dan kontrol saya kembalikan kepada pengarah acara kita, yaitu Titin. Terima kasih kepada Toastmaster Denny. Selamat kepada para pembicara terfavorit pada siang hari ini, Toastmaster Denny Surya, Toastmaster Agustinus Prasetyo, dan Toastmaster Amelia. Merah putih berkibar di langit biru, diterpa hembusan angin berulang kali. Yang tadinya hati mengharu biru, setelah hadir di debat, hati gembira sekali. Hadirin sekalian, demikianlah rapat Toastmaster pada siang hari ini. Dan juga saya atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan telah berpartisipasi. Selamat menikmati hari Minggu yang indah dan bebas stres ini, dan saya kembalikan kepada Presiden Klub Toastmaster Amelia. Terima kasih Toastmaster Titin sudah membantu acara ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua dari Klub Toastmaster yang lain yang sudah hadir. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin meminta kesan dan pesan tentang pertemuan ini, mungkin dari Mbak Putu dulu. Kesan dan pesannya. Kalau dari saya sih lebih ke ini kali ya Mbak Amel, karena saya juga calon gitu, baru gabung sebagai peserta di sini. Di awal mungkin lebih memperkenalkan diri masing-masing gitu ya. Namanya siapa, dari mana, terus background-nya apa gitu. Jadi saya lebih mengenal masing-masing peserta gitu. Jadi kalau kayak tadi itu makanya saya pikir Denpasar, oh saya pikir ternyata orang Denpasar semua, oh enggak, ternyata dari beda-beda area gitu. Dan saya juga belum tahu background masing-masing itu apa gitu. Jadi kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita lebih kenal, itu sih intinya gitu. Dan untuk materi sendiri, saya banyak dapat belajar di sini karena selama ini saya juga sering melakukan Zoom, sering sebagai host Zoom juga di tempat saya bekerja. Saya juga sering sebagai host di IG Live. Cuman memang pengaturan bahasa saya masih campur-campur ya, ada Inggris, ada Indonesia, kayak gitu, masih yang mix lah bahasanya. Nah, kayak tadi ada diajarkan bahwa ini bahasa Indonesia seperti ini gitu. Jadi selama ini saya nge-host baik di Zoom ataupun di IG Live itu masih yang mix gitulah bahasanya. Jadi di sini mungkin ada ilmu baru ya buat saya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Putu. Mungkin dari Raffi ada pesan dan pesan. Iya, sebelumnya saya makasih ke semuanya. Istilahnya saya belajar banyak juga. Ini pengalaman pertama kali saya untuk ngobrol dan saya belajar mendengar juga, belajar untuk memperhatikan dari
semuanya bicara satu-satu, banyaklah yang saya dapetin di sini. Ini saya maksudnya masukan buat diri saya sendiri sih, lebih ke ya semuanya harus saya persiapkan. Jadi sebelum saya Zoom harusnya ya kayak tadi kendala teknis kayak saya atau saya tiba-tiba nggak bisa kelihatan ininya kameranya, terus akhirnya saya pindah ke HP. Dan ya saya juga tadi mungkin belum siap untuk ngobrol atau kayak gimana, jadi saya agak terbata-bata. Ya jadi lebih ke masukan buat saya aja sih, maksudnya kalau untuk semuanya teknisnya udah disampaikan masing-masing lah. Cuma ini lebih ke masukan buat saya sendiri sih, kalau untuk ya itu sebenarnya harus dipersiapin sih. Itu menurut saya masukan buat saya sendiri. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Baik, mungkin juga kalau ada yang ingin membagi pertemuannya ya, jadi klub Toastmaster ini ada banyak dan kita ada dibantu dari beberapa klub yang ada di sini, yaitu adalah ada Jakarta Bahasa, kemudian juga ada Empire Toastmaster Club, terus juga ada Palu Nusantara, saya Rama dari Palu Nusantara. Kalau misalnya ingin mungkin mencoba bagaimana sih pengalaman juga di klub yang lain, kebetulan Jakarta Bahasa dan Palu Nusantara, dan juga Empire ini masih online, jadi kita bisa gabung kapan aja. Kalau misalnya Bu Harlina mungkin atau Pak Sugondo atau saya Rama mau membagi informasi tentang pertemuannya bisa diketik di kolom chat atau kolom bicara. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan Denpasar Bahasa hari ini. Jika teman-teman ada yang masih mau bertanya tentang klub ini, mungkin bisa jangan leave dulu. Kalau teman-teman yang lain sudah ingin meninggalkan tempat juga tidak apa-apa. Terima kasih, pertemuan saya tutup. Terima kasih. Terima kasih.